أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi pada tanah. Proses apa saja yang terjadi pada zat, pada tanah, pada makhluk seluas langit dan bumi, proses itu adalah benar. Tidak ada yang salah dalam proses.
Jadi Allah adalah kebenaran. Yang benar itu jalannya sebuah proses. Ya. Jalannya sebuah proses. Itulah yang benar. Yang tidak sesat. Tidak salah. Ya. Ya. Proses yang benar. Ya. Itulah yang dikatakan kebenaran. Ya. Allah adalah yang maha benar. Ya. Kebenarannya itu nyata di langit dan di bumi. Yang benar itu apanya? Ya, yang benar itu proses yang terjadi pada zat. Proses yang terjadi pada diri manusia. Proses yang terjadi pada langit dan bumi. Yang terjadi pada makhluk. Pada benda semuanya. Ya. Prosesnya itulah yang dikatakan benar. Nah, itu. Ya, itulah yang dikatakan kebenaran. Nah, itu deh. Ya. Jadi perbuatan Allah ya, adalah perbuatan daripada hukum alam. Hukum suakibat. Nah, bukan perbuatan dari tubuhnya. Bukan perbuatan dari dirinya. Karena Allah tidak bertubuh zat. Ya, tidak bertubuh nur. Ya, sehingga perbuatan tubuhnya itu tidak ada. Karena tubuhnya tidak ada. Apabila Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur, itu artinya perbuatan tubuhnya tidak ada. Itu juga artinya bukan tubuhnya yang bekerja. Itu artinya. Ya. Jadi apabila Allah itu bekerja, yang bekerja bukan tubuhnya, karena tubuhnya tidak ada. Ada. Ya. Allah yang bekerja, ya. Yang menjalankan pekerjaan itu seluas langit dan bumi. Zat seluas langit dan bumi. Ya. Apakah itu manusia, ya, binatang, gunung, bukit, air, api, ya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itulah yang bekerja. Itu. Ya. Jadi apabila Allah itu tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur, ya, maka perbuatan tubuhnya tidak ada. Tetapi dikatakan Allah itu maha berbuat, mampu melakukan. Nah, jadi Allah itu dasar hukum. Ya, Allah adalah dasar hukum untuk mendorong makhluk itu bergerak. Manusia bergerak. Langit dan bumi bergerak. Atau ya, gerakan itu kan perbuatan. Ya, gerakan itu kan sama artinya berbuat, perbuatan. Ya, dengan adanya gerakan, dengan itulah perbuatan Allah dijalankan.
Jadi apabila Allah itu bekerja, maka pekerjaannya dijalankan oleh langit dan bumi, oleh manusia, makhluk, benda-benda, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah itu dia. Ya, keempat. Perbuatan itulah yang dikatakan benar. Nah itu. Ya, kalau kita bertanya, Allah menciptakan manusia. Nah, apabila Allah menciptakan manusia, tentu dia harus bergerak untuk menciptakan itu. Untuk menyempurnakan penciptaan. Nah, sementara tubuhnya tidak ada. Apabila Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur, artinya dia tidak, tubuhnya tidak memiliki perbuatan. Tubuhnya tidak bergerak. Karena tubuhnya tiada. Nah, itu. Ya. Udah. Jadi apabila Allah itu menciptakan sesuatu, yang menciptakan itu bukan tubuhnya. Tubuhnya tidak ada. Nah, itu. Penciptaan itu dijalankan oleh hukum alam. Proses yang terjadi pada zat. Nah, itu. Zat itu kan hidup itu. Tanah itu hidup itu. Ya, tanah itu bereaksi, bergejolak, hidup. Ya, berproses. Proses itulah yang bekerja untuk mendorong tumbuhnya sesuatu. Terciptanya sesuatu, terbentuknya sesuatu. Itu yang bekerja. Nah, contohnya manusia. Untuk menyempurnakan manusia, tubuh kita lemah. Ya, kita membutuhkan matahari untuk memperkuat tubuh. Kita membutuhkan makanan, minuman untuk memperkokoh tubuh kita, tulang-tulang kita. Itu yang bekerja. Jadi, yang membuat kita cerdik. Apabila Allah itu menginginkan kita menjadi orang cerdik, maka hubungan kita dengan segala sesuatu di bumi ini itu bisa membuat kita cerdik. Pandai kita bermain dengan alam, dengan benda-benda, dengan makhluk, dengan manusia. Itu akal pikiran kita jalan. Kecerdikan kita jalan di situ, hidup. Itu. Itu yang bekerja. Bukan tubuh Allah. Apabila Allah ingin menurunkan hujan, yang bekerja itu apa? Menurunkan hujan. Tentu proses alam itu. Proses alam itulah yang bekerja menurunkan hujan. Bukan tubuhnya. Tubuhnya tidak bekerja. Tubuhnya tiada. Tidak ada tubuhnya. Jadi Allah itu apa? Allah itu ilmu, dasar hukum. Itu. Ilmu itu melekat pada tanah. Ilmu melekat pada zat. Hukum sebab akibat itu terjadi pada tanah. Terjadi pada zat. Hubungan antara zat, hubungan antara benda, itu menciptakan gejolak, menciptakan proses. Di situ ada hukum sebab akibat. Itulah yang mendorong tumbuhnya sesuatu. Tumbuhnya tanaman, tumbuhnya emas,
Nah, lahirnya manusia itu yang mendorong. Nah, itu bukan tubuh Allah. Nah, itu. Jadi hukum sebab akibat itu terjadi ya, pada zat. Nah, itu. Hubungan antara butiran-butiran zat, ya, hubungan antara tanah. Ya. Tanah itu terdiri dari zat-zat, ya. Butiran-butiran tanah. Nah, hubungan antara butiran-butiran tanah, ya, setiap zat itu berbeda jenisnya, kandungannya, panas dinginnya, ya macam-macam. Ya itu berbeda-beda. Perbedaan itu menciptakan gejolak reaksi pada tanah. Sehingga tanah itu berproses. Proses itu mendorong. Ya, mendorong terlahirnya sesuatu, keluarnya sesuatu dari tanah. Nah, keluar makhluk baru. Itu. Ya, tercipta makhluk baru. Nah, itu deh. Ya, jadi makhluk baru datang dari mana? Datang dari tanah. Atau dikatakan zat tunggal. Zat tunggal itu tanah itu. Nah, itu. Sehingga saya mengatakan segala sesuatu datang dari zat tunggal, datang dari tanah. Bukan datang dari Allah. Tidak. Allah itu ilmu. Ilmu dipakai untuk membentuk wajah. Membentuk rupa. Ilmu dipakai untuk memelihara. Ya, itu dia. Nampak itu. Proses itu dimulai dari tanah. Allah bukan tanah. Allah bukan zat. Allah bukan benda. Jadi proses tidak dimulai dari Allah. Tidak dimulai dari dirinya. Karena dia bukan zat. Proses itu berawal dari zat. Apabila Allah tidak punya tubuh, berarti proses tidak dimulai dari tubuhnya. Itu. Sehingga dikatakan proses itu dimulai dari tanah. Ya, manusia diciptakan. Ya, itu dimulai dari tanah. Prosesnya itu. Itu dia. Apakah itu Nabi Adam, manusia lain, atau Muhammad Rasulullah, itu manusia. Penciptanya dimulai dari tanah. Begitulah Nabi Isa. Penciptanya dimulai dari tanah. Bukan dimulai dari tubuh Allah. Enggak. Itu. Ya, tanah ini hidup ini. Ya, tanah itu bergejolak. Karena di dalamnya ada panas, ada dingin. Ya, zat tanah itu berbeda-beda kandungannya, jenisnya. Itu menciptakan reaksi, gejolak, menghidupkan proses. Nah, proses itulah yang bekerja, yang mengangkat. Yang gaib, yang terkandung di dalam tanah, itu diangkat oleh proses itu. Proses itu mendorongnya keluar. Menyatakannya. Lahirlah manusia. Lahirlah Adam. Muhammad. Nabi Isa. Seluruh makhluk lahir di situ, tumbuh di situ. Itu deh. Jadi segala sesuatu bersumber dari tanah. Sementara Allah itu tubuhnya bukan tanah. Bukan zat. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh tanah, tidak bertubuh nur. Itu. Jadi Allah itu jalan atau ilmu. Dijadikan pegangan. Atau dijadikan Tuhan.
Ya, tanah itu bertuhankan kepada ilmu. Nah, ya, tanah membutuhkan ilmu untuk menghidupkannya, untuk menegakkannya, untuk membentuknya, untuk memberi rupa pada dirinya. Atau, jadi tanah membutuhkan ilmu, artinya tanah membutuhkan Allah. Zat membutuhkan Allah, makhluk membutuhkan Allah. Allah itu ilmu, jalan. Untuk membawanya, untuk menyempurnakan dirinya. Atau untuk memelihara dirinya. Nah, itu ya. Nah, itu nampak. Jadi Allah itu yang menyelamatkan zat. Allah itu ilmu. Ilmu yang dipakai oleh manusia. Ya, ukuran-ukuran. Ya, ukuran makan minum, ukuran gerak-geri, ukuran perbuatan, cara hidup, cara bergaul, segala macam. Itu ada ukuran. Ukuran itu dipakai untuk mengangkat tubuh. Mengangkat jasmani, mengangkat rohani. Itu untuk memelihara jiwa raga. Dipakai untuk itu. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Allah, itu sama artinya kita berpegang teguh kepada ukuran. Untuk apa ukuran? Untuk mengangkat diri kita, memelihara jiwa raga kita. Atau seperti makanan. Kalau kita makan ada ukurannya. Ukuran satu piring. Ukuran sesuap nasi itu ada. Ukuran satu piring. Itu mendorong tegaknya tubuh kita. Itu ukuran. Ukuran yang benar. Ukuran sesuap nasi belum mampu menegakkan tubuh. Itu salah ukuran. Kalau berlebih-lebihan ukurannya itu merusak ke badan. Itu. Jadi Allah itu yang mana? Berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada ukuran-ukuran yang tepat. Yang mampu menegakkan diri, mampu memelihara jiwa raga. Allah ada di situ. Ke sana manusia berpegang. Ke sana manusia bertuhankan. Itu yang dikatakan jalan yang lurus, jalan yang tidak merusak diri. Itu dia. Ya, itu hukum-hukumnya. Ya. Jadi berpegang kepada Allah itu tidak berpegang kepada tubuhnya, enggak. Bertuhankan kepada Allah bukan bertuhankan kepada tubuhnya. Allah tidak bertubuh. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur. Allah itu sebuah ilmu. Sebuah jalan. Ya. Makhluk manusia berpegang kepada jalan itu. Kepada ilmu, kepada aturan-aturan. Ya. Aturan-aturan itulah, ilmu itulah yang diamalkan. Untuk menyempurnakan manusia, mengangkat diri manusia. Ya. Untuk memelihara jiwa manusia, ilmu itu yang diamalkan itu. Jadi manusia diselamatkan dengan amalan. Amalan yang berdasarkan ilmu. Manusia dipelihara, manusia disempurnakan dengan amalan. Amalan yang dikerjakan dengan ilmu. Atau bukan menduga-duga. Ya.
Kalau kita beramal dengan ilmu, tentu ada ukuran, dipakai ukuran. Nah, itu. Ya, karena segala sesuatu itu berakibat. Contohnya saja, bergerak kita satu langkah, ya, gerakan itu memanaskan tubuh. Itu, ya, mampu memanaskan tubuh, gerakan satu langkah. Ya, bergerak kita 5 langkah. Gerakan 5 langkah itu menegakkan tubuh, mengangkat tubuh. Itu bisa itu. Bergerak kita 10 langkah, gerakan 10 langkah itu menegangkan yang kendor. Itu. Ya, meluruskan yang bengkok. Itu berbeda-beda itu. Seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, jadi berbeda ukuran, berbeda akibat. Beramal dengan ilmu. Ya, di dalam ilmu itu ada ukuran. Itu. Berbeda ukuran, berbeda pula akibatnya. Ya, seperti sholat. Sholat 2 rakaat itu berbeda akibatnya. Apabila kita sholat 3 rakaat. Berbeda pula akibatnya apabila kita sholat 4 rakaat. Itu tidak sama akibatnya. Itu. Ya. Itu berbeda itu. Ya. Kalau kita sholat 2 rakaat, ya, tentu 2 kali sujud. 2 kali rukuk sujud. Kalau 3 rakaat, 3 kali rukuk sujud. Kalau 4 rakaat, 4 kali rukuk sujud. Itu berbeda akibatnya itu. Tidak sama itu. Itu. Ya, kalau dikaji, diperiksa, dipelajari, tentu terang semuanya. Saudara, salat 2 rakaat, itu menghidupkan tubuh. Salat 2 rakaat itu belum mampu membawa manusia jatuh ke dalam yang gaib. Itu belum bisa. Salat 2 rakaat itu salat jasmani. Ya, belum mampu menembus yang gaib. Itu masih di luar itu. Ya, salat 2 rakaat. Kalau salat 3 rakaat itu meluruskan yang bengkok. Ya, mengambil diri kita yang jatuh. Ya, kalau jatuh jiwa raga kita angkat kembali. Salatnya itu harus ganjil untuk mengangkat itu. 3 rakaat. Tetapi kalau kita salat 4 rakaat, salat 4 rakaat itu menenggelamkan kita jatuh kepada yang gaib. Rohani. Di bawahnya masuk kepada yang gaib, kepada rohani, ya, batin. Itu deh. Ya. Kenapa? Jadi setiap amalan itu berbeda ukurannya. Berbeda ukuran, berbeda akibat, berbeda tujuan. Ya. Ukuran-ukuran itulah yang dipegang oleh manusia, yang diamalkan. Kenapa?
Itu sebabnya Al-Quran mengatakan, ya, sempurnakan ukuran. Ukuran jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Nah, kalau ditambah ukuran, kalau dikurangi, tentu akibatnya tidak sama. Hasilnya berbeda. Atau berbeda itu. Nah, kita ingin ke timur, tapi sampainya kita ke barat. Ya menyimpang jadinya. Beda. Contohnya kita sholat 2 rakaat. Ya sholat 2 rakaat itu memperjalankan kita ke timur. Ya, setelah sholat 2 rakaat kita tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Ya bukannya kita diperjalankan ke timur, ke barat lagi, diputarnya ke barat. Seperti itu lagi kira. Nah, enggak sama itu. Ya, itu sehingga Al-Quran melarang manusia untuk menambah ukuran atau mengurang-urang. Jadi harus tepat sesuai dengan tujuan. Tujuan daripada ibadah itu. Tujuan ibadah apa? Kalau kita sekarang tujuan ibadah itu pahala. Sebenarnya pahala itu bukan tujuan. Itu bukan akibat. Ya, akibat itu diterima oleh tubuh. Tubuh menerima akibat. Itu dah. Ya. Tubuh tidak menerima pahala. Dia menerima akibat. Itu. Ya. Contohnya kalau kita makan, badan kita jadi kuat. Gara-gara makan, badan kita kuat. Itu. Jadi makanan itu mengakibatkan badan kita kuat. Tidak ada hubungannya dengan pahala. Begitu pula sholat. Sholat 2 rakaat. Gerakan-gerakan ruku sujud dalam sholat. Itu meluruskan jiwa raga kita yang bengkok. Itu akibat. Gerakan-gerakan sholat mampu meluruskan jiwa raga yang bengkok. Itu akibat daripada sholat. Ya. Akibatnya bukan pahala. Kecuali pahala yang dimaksudkan itu perubahan jiwa raga kita menjadi bagus. Makin lama jiwa raga kita makin bagus, makin baik, makin lurus, makin suci. Dalam bentuk itu pahalanya. Ya. Tetapi kalau dalam bentuk tulisan-tulisan itu ya, ditulis. Dapat pahala 10, dapat pahala 100, 200, 1000, 5000. Ya, akibat tidak dalam bentuk itu. Itu deh. Contohnya, kalau kita tidak makan, apa akibatnya? Tubuh kita berkurang, menyusut. Tubuh yang gemuk itu menyusut. Ya. Jadi kurus. Itu akibat daripada tidak makan. Itu. Kalau kita tidak sholat, sholat itu ya, gerakan-gerakan sholat itu mengangkat tubuh, menegakkan tubuh. Itu akibat. Menegakkan rohani, memperkokoh rohani. Kalau kita tidak sholat, tentu tubuh kita tidak terangkat, tidak tiga. Rohani kita tidak kuat, tidak kokoh. Lemah. Itu akibat.
Ya, nah, itu hukum sebab akibat. Itu deh. Jadi orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah harus memahami hukum sebab akibat itu. Ya, itu. Setiap ibadah yang dikerjakan, apa akibatnya? Itu harus tahu itu. Nah, akibat itu ada karena ada penyebab. Ya, bergerak kita, gerakan yang kita lakukan itu penyebab. Gara-gara kita bergerak, gerakan itu mengakibatkan tubuh kita panas. Panas tubuh itu akibat dari gerakan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Ya, salat itu kan bergerak. Berdiri, ruku, sujud. Berulang-ulang. Itu gerakan itu. Itu berakibat ke badan. Jasmani, rohani berakibat. Nah, itu, ya. Berubah jiwa raga kita. Nah, kondisi badan kita berubah. Awalnya jiwa raga kita lemah. Nah, tuh. Nah, setelah kita melakukan sholat, jiwa raga yang lemah jadi kuat. Berubah. Tuh. Gerakan-gerakan sholat itu mampu mengangkat, menegakkan jiwa raga yang lemah itu terangkat, tegak, kokoh. Nah, diangkat oleh gerakan-gerakan sholat. Diperkokoh oleh gerakan-gerakan sholat. Nah, itu terjadi perubahan. Awalnya jiwa raga kita lemah, setelah kita sholat, jiwa raga kita berubah menjadi kuat, kokoh, lurus. Nah, itu akibatnya itu. Itu hasil dari ibadah. Buah dari ibadah. Nah, kenapa? Ya, bukan pahala. Ya, kalau kita mengejar pahala, kita tidak memperhatikan ukuran ibadah. Ada. Ya. Contohnya kecepatan. Kalau kita bergerak itu ada kecepatan. Kecepatan sebuah gerakan. Ya. Kecepatan sebuah gerakan itu mampu meluruskan yang bengkok. Menegangkan yang kendor. Atau. Ya. Tetapi kalau kecepatan kita dalam bergerak kita kurangi. Itu kemampuan untuk meluruskan yang bengkok itu tidak ada. Nah, itu harus diperhatikan itu. Kecepatan sebuah gerakan mampu mendorong tegaknya tubuh kita. Tetapi kalau kita mengurangi kecepatan kita dalam bergerak, maka dorongan untuk menegakkan tubuh tidak ada. Itu akibat. Tuh. Salat itu kan bergerak ada. Ada. Itu harus diperhatikan itu. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan ambil jalan tengah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebihan. Itu. Ya, karena berakibat itu. Ya, seperti kita berdoa, salat. Ya, apabila engkau membaca Al-Quran, berzikir, ya, disirkan antara terdengar dan tidak. Itu dah. Ya. Kalau kita bersuara, berbicara antara terdengar dan tidak terdengar, di situ terjadi getaran. Jasmani bergetar, rohani bergetar.
Atau, tetapi kalau kita bersuara keras, jasmani kita bergetar, rohani kita enggak tersentuh. Tidak. Jadi suara yang disirkan dalam berdoa, dalam berzikir, ya, suara yang disirkan antara terdengar dan tidak terdengar, itu untuk menyentuh rohani, berakibat kepada rohani. Itu dah. Oke, nampak. Kalau di dalam hati enggak bisa. Ya. Kalau kita berzikir, berdoa di dalam hati, ya, enggak ada suaranya di dalam hati, ya. Itu lemah itu. Karena kekuatan, ya, kekuatan itu diambil dari alam nyata. Diambil dari jasmani. Itu deh. Ya. Gerakan-gerakan jasmani itu mampu mendorong rohani. Menggetarkan roh batin. Gerakan-gerakan jasmani mampu menggetarkan rohani. Tidak. Apabila kita bersuara, berzikir, berdoa, itu harus disirkan. Antara terdengar dan tidak terdengar. Ya. Kalau terdengar itu jasmani. Kita berdoa, ya. Kita berdoa terdengar, suara kita terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Ya, itu jasmani. Atau ya, antara terdengar dan tidak. Gerakan-gerakan jasmani, ya, antara terdengar dan tidak dimulai dari jasmani, ya, kemudian masuk ke dalam hati rohani. Gerakan-gerakan itu mampu menyentuh hati, menyentuh rohani. Sehingga rohani itu bergetar, hidup. Itu. Ya. Sudah. Jadi kalau kita bersuara keras, ya, itu tidak menyentuh rohani. Sehingga rohani kita tidak bergetar, tidak hidup. Tidak. Ya. Kalau kita berbicara di dalam hati saja, itu artinya putus hubungan kita dengan jasmani. Ya. Untuk mendorong hidupnya rohani, itu didorong dari jasmani. Jasmani itulah yang mendorong rohani itu tegak. Dimulai dari jasmani. Getaran jasmani, ya, itu mampu menggetarkan rohani, ya, seperti itu. Ya, gerakan-gerakan jasmani itu mampu menggerakkan rohani, ya. Jadi jasmani harus bergerak. Itulah yang dikatakan disirkan. Bacalah Al-Quran dengan cara disirkan seperti itu. Ya. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi ada hukum sebab akibatnya ada di situ. Akan nampak. Ya. Jadi salat yang benar itu disirkan. Biasanya itu sholat sendiri. Itu. Ya, sholat sendiri itu. Ya.
Ya, bacaan-bacaan yang kita baca antara terdengar dan tidak. Tentu terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Bukan orang lain. Itu deh. Ya. Jadi gerakan-gerakan jasmani, gerakan-gerakan itu mendorong rohani kita itu bergerak, hidup. Membuka pintu itu, ya. Itu. Ya. Jadi besar manfaatnya apabila, ya, kalau kita berdoa, berzikir, sholat, itu dengan disirkan. Membaca ayat-ayat itu dengan disirkan. Itu besar manfaatnya. Itu deh. Jadi semua itu ada akibatnya. Contohnya dunia, akhirat. Ikutilah dunia, ikutilah akhirat. Ya. Tetapi kita jangan melepaskan bagian kita di dunia. Itu utamakan akhirat, tetapi dunia jangan dilepaskan. Jadi Al-Quran tidak pernah menyuruh manusia untuk ikuti akhirat, tinggalkan dunia. Tidak ada. Itu berbahaya itu. Jadi tidak ada perintah itu. Ikuti dunia, tinggalkan akhirat. Itu tidak ada perintah itu. Akibatnya itu buruk. Apabila engkau mengikuti akhirat, menginginkan akhirat, maka aku berikan dunia. Itu kan Al-Quran yang berbicara itu, ya. Apabila engkau menginginkan dunia, apabila engkau menginginkan akhirat, aku berikan dunia. Apabila engkau menginginkan dunia, akhirat tidak dapat. Itu deh. Artinya apa? Permainan dunia, ya, itu tidak membawa kita kepada akhirat. Memutuskan hubungan kita dengan akhirat. Tetapi kalau kita menginginkan akhirat, maka itu akan membawa dunia. Karena untuk menjalankan akhirat itu, amal ibadah itu dijalankan, itu membutuhkan dunia. Benda-benda dunia. Kalau tidak, bagaimana menjalankannya? Itu. Contohnya, tutup aurat. Menutup aurat tentu dengan pakaian. Pakaian itu kan dunia ada. Itu di bawahnya dunia ada. Macam-macam. Contohnya kita disuruh menjadi orang yang suci. Untuk menjadi orang suci, kita membutuhkan air. Untuk membersihkan badan, kita membutuhkan lingkungan yang teratur. Rumah yang bagus, rapi, bersih. Itu dunia itu. Kita membutuhkan pakaian yang bersih. Itu kan dunia. Untuk jadi orang suci, memelihara kesucian. Itu. Kita memelihara kesucian. Atau kita ingin menjadi orang
orang suci, sementara kita tinggal di daerah yang kotor. Itu tidak mungkin. Rumah kita kotor. Tidak mungkin itu. Nah, itu. Ya. Kita ingin menjadi orang suci, tetapi kita berada di daerah yang kotor. Nah, daerah yang kotor itu mendorong diri kita untuk tidak teratur. Nah, itu merusak ketenangan. Kekotoran itu merusak ketenangan. Nah, memecah belah gerak-gerik langkah. Ya, langkah kita yang lurus itu dipecahnya, dirusak oleh lingkungan yang kotor. Berusaha kita meluruskan diri, membersihkan diri, ya. Tetapi lingkungan yang kotor itu memberikan tekanan kepada kita. Atau sehingga setiap usaha kita meluruskan diri itu dirusak oleh lingkungan yang kotor. Itu. Ya. Jadi tidak main-main hukum itu. Ya, segala sesuatunya itu ada hukum sewajibatnya. Jangan dianggap enteng. Kalau kita ingin menjadi orang suci, ingin mensucikan diri, itu kita harus mencari lingkungan yang bersih, lingkungan yang teratur, lingkungan yang tidak bisa merusak kesucian. Itu dah. Lingkungan yang mampu mendorong kesucian jiwa raga kita, yang mampu memelihara kesucian jiwa raga. Itu dah. Ya. Itu hukum-hukumnya. Ya. Itu aturan-aturannya. Itu ketentuan-ketentuannya. Itu dah. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu. Sehingga manusia harus memperhatikan hukum sewakibat itu. Tentu juga manusia harus memperhatikan ukuran-ukuran ibadah itu. Berbeda ibadah, berbeda akibatnya. Berbeda gerakannya, berbeda akibatnya. Al-Quran mengatakan Allah melihat orang yang salat. Melihat setiap gerakan, perubahan gerakan dalam salat. Allah melihat itu. Kata apabila manusia salat, Allah memperhatikan. Bahkan Allah memperhatikan setiap perubahan gerakan tubuh kita dalam salat. Itu juga diperhatikan. Berubah gerakan kita, berubah akibatnya. Tidak lurus, bisa berbelok akibatnya itu. Menyimpang. Jadi selama ini manusia beribadah, itu tidak mempergunakan ukuran-ukuran yang tepat. Kebanyakan menduga-duga. Ibadah manusia yang dijalankan oleh manusia selama ini itu kebanyakan tergesa-gesa. Tergesa-gesa cari pahala.
Gara-gara cari pahala, kita tergesa-gesa dalam beribadah. Tidak memperhatikan ukuran-ukuran. Tidak memperhatikan akibat daripada ibadah itu. Kerugiannya di situ. Ada. Kan nampak ada. Jadi jalan yang benar itu yang mana? Jalan yang benar tentu jalan yang mampu mengangkat jiwa raga kita. Yang mampu meluruskan diri. Mampu memelihara. Mampu menyempurnakan jiwa raga. Itu jalan yang benar. Jalan yang lurus. Itu. Tetapi kalau akibatnya merusak, itu bukan jalan yang benar. Karena akibatnya merusak. Jadi manusia disempurnakan oleh cara-caranya yang benar dalam beramal, dalam hidup. Itu yang menyempurnakan. Itu bukan Allah. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk beramal. Amalan itu berfungsi untuk menyempurnakan jiwa raga manusia. Itu dia. Jadi Allah tidak pernah menyempurnakan jiwa raga manusia. Manusia harus beramal dulu. Manusia harus beramal dulu. Amalan itulah yang mendorong sempurnanya jiwa raga manusia. Kalau manusia tidak beramal, jiwa raganya tidak sempurna. Apakah Allah bisa menyempurnakan manusia tanpa manusia melakukan amalan? Tidak bisa. Apakah Allah bisa menyempurnakan jiwa raga manusia apabila manusia itu tidak beramal? Tidak bisa. Jadi ada ketentuannya. Allah itu tidak bertubuh zat. Tidak bertubuh makhluk. Tidak ada tubuhnya. Kalau Allah itu punya tubuh, tentu dia bisa menyempurnakan diri kita. Apabila Allah punya tubuh, tentu dia bisa menyempurnakan jiwa raga kita. Menyempurnakan penciptaan diri kita. Tapi Allah tidak punya tubuh. Kalau dia tidak punya tubuh, artinya perbuatan tubuhnya tidak ada. Perbuatan dirinya. Lantas siapa yang menyempurnakan jiwa raga kita? Tidak. Tentu yang menyempurnakan jiwa raga kita, tentu amalan kita. Itulah. Amalan kita lah yang mendorong sempurnanya jiwa raga kita. Al-Quran mengatakan, manusia disempurnakan, diciptakan oleh apa yang dia ketahui. Itu. Manusia diciptakan oleh ilmu yang dia pakai. Paham yang dia pakai. Ilmu bergaul. Cara bergaul. Kalau benar cara bergaul, itu meluruskan jiwa raga kita. Ilmu yang dipakai dalam bergaul, ilmunya salah. Cara bergaulnya salah. Cara bergaul yang salah itu bisa merusak bentuk tubuh kita. Atau
merusak wajah kita, membuat jiwa raga kita tidak sempurna. Itu cara bergaul yang salah. Kenapa itu? Tuh. Jadi ilmu yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, cara hidup yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu mempengaruhi penciptaan jiwa raga kita. Menjadi sempurna atau tidak. Jadi itu artinya manusia disempurnakan oleh perbuatannya sendiri. Kalau salah perbuatannya bagaimana? Itu merusak penciptaan tubuhnya, jiwa raganya. Tetapi kalau benar perbuatannya, itu menyempurnakan penciptaan tubuhnya, menyempurnakan penciptaan jiwa raganya. Itu deh. Kenapa? Ya. Jadi itu usaha manusia itu sendiri. Bukan usaha Tuhan. Itu hasil dari akibat perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa? Jadi manusia harus berpegang kepada ilmu yang tepat, ilmu yang benar. Ilmu itu yang diamalkan. Dengan ilmu itu jiwa raga kita dibentuk, disempurnakan. Itu deh. Itu. Jadi Allah itu tidak bertubuh. Apabila Allah tidak bertubuh zat, tidak ada tubuhnya, berarti dia tidak bisa menyempurnakan jiwa raga kita. Tidak bisa. Tuh. Yang menyempurnakan jiwa raga kita itu amalan kita. Amalan kita itulah yang berfungsi menyempurnakan jiwa raga kita. Itu hukum-hukumnya. Jadi manusia dituntut beramal supaya jiwa raganya sempurna, supaya masuk surga. Kenapa? Itu kaji. Apakah kaji ini ada pada Rasul ini? Tidak ada ini. Tidak ada. Pelajaran ini tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ini pelajaran baru ini. Pengetahuan baru, ilmu baru. Itu kan jelas itu ceritanya dah. Jadi manusia bersandar kepada Allah bukan bersandar kepada tubuhnya. Tubuhnya tidak ada. Bersandar kepada Allah itu bersandar kepada ilmu. Itu amalan yang dikerjakan berdasarkan ilmu. Ke sana bersandar. Itu deh. Amalan atau usaha yang dikerjakan berdasarkan ilmu yang benar yang tepat. Ke sana kita bersandar. Jadi Allah itu yang dijadikan Tuhan, yang disembah. Sebenarnya itu bukan penyembahan sebenarnya itu. Tetapi tunduk. Zat itu tunduk pada hukum. Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh makhluk. Tidak bertubuh nur. Yang disembah itu bukan tubuhnya.
Nah, tuh. Ya. Tubuhnya tidak ada. Nah, sementara tubuh manusia zat. Manusia punya tubuh. Nah, tuh. Tubuh itu bersandar kepada ilmu. Zat itu bersandar ya, kepada ilmu hukum. Aturan-aturan. Nah, jadi menyembah itu sama artinya tunduk, patuh pada hukum. Nah, itu dah. Patuhi hukum itu menyembah namanya itu. Kenapa ada? Kita sholat ruku sujud. Sujud itu bukan menyembah Allah itu. Ya, sujud dalam sholat itu adalah sebuah tata letak diri yang tujuannya meluruskan jiwa raga yang bengkok. Itu tujuannya. Sujud dalam sholat itu bertujuan untuk meluruskan jiwa raga yang bengkok. Tidak bertujuan untuk menyembah tubuh Tuhan. Tidak. Nah, itu harus dipahami itu. Ya. Allah tidak bertubuh. Nah, itu. Nah, jadi sujud dalam sholat itu sebuah tata letak diri yang berfungsi untuk meluruskan jiwa raga yang bengkok. Itu artinya tubuh kita tenggelam ke dalam hukum, ke dalam jalannya, ilmunya di dalam sholat itu. Nah, itu. Ya, apabila kita mengerjakan sholat, maka tubuh kita tenggelamkan ke dalam aturan sholat. Seperti itu. Itu yang namanya sujud itu patuh, itu tunduk. Kenapa? Bukan manusia saja. Seluruh makhluk, bintang, bulan, matahari, juga sujud pada Allah. Nah, cara sujudnya bagaimana? Cara sujudnya dia tetap beredar di garis edarnya. Patuh. Dia patuh berada di daerahnya. Bergerak di garis edarnya. Itu cara sujudnya. Ya. Itu. Nah, kepatuhannya seperti itu. Patuh pada Allah. Ya, itu deh. Nah, itu deh. Ya. Patuh pada Allah artinya kita tunduk pada hukum. Kalau kita melawan hukum, nah, jiwa raga kita itu bisa dipecah oleh hukumnya, dihancurkan oleh hukum. Ya, hukum itu kan kuat itu. Ya. Contohnya saja cahaya matahari. Nah, ya, cahaya matahari itu panas itu. Kemampuan tubuh kita menahan panas itu berapa jam? Nah, 1 jam kita menahan panas itu masih bisa. 2 jam, 3 jam itu enggak. Itu enggak bisa lagi. Nah, ya, karena panas itu memberikan tekanan kepada tubuh kita. Bisa rusak tubuh kita. Nah, itu ya. Ya, jadi tidak bisa dilawan. Begitu pula bintang, bulan, matahari. Dia bergaris, dia bergerak, berjalan di garis edarnya. Ya, kalau bintang, bulan, matahari keluar dari garis edarnya, maka dia tertekan. Hukum alam itu memberikan tekanan kepada dirinya. Dirinya bisa rusak, bisa pecah. Itu berbahaya. Itu sebabnya patuh semua itu. Ya, matahari itu patuh itu.
Bulan patuh, bumi patuh, bintang-bintang patuh. Atau, ya, sehingga mereka tidak keluar dari garis edarnya. Sehingga tidak terjadi benturan dengan yang lain. Itu patuh pada Allah semuanya itu. Itu sebabnya selamat. Kalau dia menentang Allah, tentu dia keluar dari garis edarnya. Kalau dia keluar dari garis edarnya, maka terjadi benturan, hancur. Itu akibatnya. Ya, tetapi semuanya patuh, semuanya sujud pada Allah. Bintang itu sujud, matahari sujud, bulan sujud, bumi sujud pada Allah. Cara sujudnya, tidak keluar dari garis edarnya. Itu bintang-bintang itu, benda-benda ruang angkasa itu tenggelam ke dalam garis edarnya. Itu dia. Tidak keluar. Itu sebabnya langit dan bumi selamat. Berdasarkan hukum, tidak akan pernah terjadi kehancuran di langit dan di muka bumi. Tidak ada kiamat. Itu berdasarkan hukum. Itu kalau kita mempelajari, bukan menduga-duga. Sehingga saya mengatakan kiamat yang dikatakan di dalam Al-Quran itu perumpamaan, bukan yang sebenar-benarnya. Itu. Ya, kiamat yang sebenar-benarnya itu terjadi pada diri manusia. Jiwa raga manusia itu yang dihancurkan. Bukan langit dan bumi. Langit dan bumi tetap. Karena langit dan bumi patuh pada Allah. Yang goncang itu tubuh manusia. Jiwa raga manusia, ya, itu yang terjadi kegoncangan. Itu jiwa raga manusia, jasmani rohani manusia, itu yang bergoncang. Langit dan bumi tidak, karena dia patuh. Dia tetap berada di garis edarnya, tidak pernah keluar. Sehingga tidak terjadi benturan dengan yang lain. Selamat. Itu. Sehingga saya mengatakan, manusia tidak akan pernah bertemu dengan hari kiamat. Tetapi manusia bertemu dengan peristiwa akhirat. Itu hari akhirat. Atau disebut zaman akhir. Itu dia. Ya. Kenapa ada? Manusia tidak akan pernah bertemu dengan hari kiamat. Tidak akan pernah. Karena itu tidak akan terjadi. Ya. Tetapi manusia bertemu dengan peristiwa akhirat. Bertemu dengan hari keputusan. Hari pengadilan. Itu bertemu itu. Itu dia. Sehingga saya mengatakan manusia memasuki kehidupan akhirat itu tanpa pemberitahuan. Tidak ada orang yang memberitahukan. Tidak ada malaikat yang memberitahukan. Tahu-tahunya kita sudah berada dalam kehidupan akhirat. Itu. Kenapa ada? Jadi tidak melalui kiamat. Untuk memasuki peristiwa akhirat tidak didahului oleh kiamat. Kiamat tidak ada. Itu sebabnya dipertanyakan dasar hukum terjadinya kiamat itu apa? Apa dasar hukumnya yang mendorong
matahari berbenturan dengan bintang-bintang, bulan, matahari saling berbenturan. Itu yang mendorong, itu dasar hukumnya apa? Yang mendorong terjadinya benturan. Itu tidak ada dasar hukumnya. Hanya menduga-duga saja, tebak-tebakan saja. Nah, itu Al-Quran membicarakan kiamat. Apabila itu terjadi. Nah, itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi apa? Terjadi kegoncangan pada diri manusia. Kapan terjadinya? Di hari akhirat. Itu yang terjadi. Ketika manusia menghadapi peristiwa akhirat, itu terjadi kegoncangan pada jiwa raganya. Itu bukan langit dan bumi. Langit dan bumi makin lama makin tenang. Makin lama makin tentram. Semakin lurus jalannya. Itu. Tidak ada kegoncangan. Itu dia. Peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Peristiwa akhirat adalah peristiwa di mana langit dan bumi disudahi penciptaannya. Ya, bukan dihancurkan. Itu. Jadi harus ada dasar hukumnya. Setiap pembicaraan tentu harus ada dasar hukumnya. Itu. Kalau tidak ada dasar hukumnya, tidak ada alasannya, tidak ada bukti-buktinya, itu ditolak itu. Saya membantah kiamat itu tidak akan terjadi. Ada dasar hukumnya. Kita langsung masuk kepada peristiwa akhirat. Tidak didahului oleh kiamat. Kita langsung masuk. Manusia tidak memahami ini, tidak mempelajari. Ilmu ini tidak ada yang memiliki pengetahuan ini. Ini saya sendiri ini. Pengetahuan saya sendiri. Tentu saya mendapatkan ini dengan cara mempelajari langit dan bumi. Tentu kehendak Tuhan itu. Atas izin Allah, petunjuk itu turun pada saya, itu pelajaran ini sampai kepada saya. Kan seperti itu. Kalau tidak dapat. Ini. Kalau kita bertanya kepada Nabi dan Rasul, tidak tahu deh ini. Tidak mengerti. Bertanya kepada Nabi dan Rasul, pemikirannya tidak sampai ke sini. Itu. Sementara saya sampai. Karena saya lah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Itu saya orangnya. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang memahami, itu tidak ada. Itu. Kan jelas itu. Jadi segala sesuatu itu ada dasar hukumnya. Ada sebab akibatnya. Ada awal, ada akhir. Itu dikaji itu. Bukan menduga-duga. Bukan tebak-tebakan. Enggak. Itu dia.
Itulah kebenaran itu. Ya, kebenaran dari sebuah proses. Allah itu maha benar. Yang benar itu apa? Yang benar itu jalannya sebuah proses. Ya, proses yang terjadi di langit dan bumi. Proses yang terjadi pada tubuh manusia. Proses itu yang benar. Itu tidak salah proses itu. Orang beriman diperjalankan ke surga. Itu benar prosesnya itu. Hukum alam itu yang membawanya ke surga. Itu benar itu proses itu. Tidak salah. Orang kafir diperjalankan ke neraka. Itu benar proses itu. Hukum sebab akibat yang mendorong orang kafir ke neraka itu ada. Itu sebabnya dipelajari. Apa dasar hukumnya seseorang itu didorong ke neraka? Apa dasar hukumnya? Apa yang mendorongnya ke neraka? Itu ada dasar hukumnya. Begitu pula orang beriman. Apa yang mendorongnya ke surga? Apa dasar hukumnya sehingga dia didorong ke surga? Apa sebab-sebabnya? Itu ada itu. Tapi manusia tidak mempelajari sehingga tidak kelihatan. Al-Quran mengatakan apabila engkau mempelajari maka engkau akan mengetahui bahwa surga itu benar, neraka itu benar, azab itu benar itu. Itu tidak ada kebohongan, tidak ada. Itu benar semuanya itu. Itu. Ujung-ujungnya itu saya juga menjelaskan ada. Saya juga menerangkan ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kemampuan manusia dalam memikirkan itu tidak ada. Bukan jangkauan manusia. Itu. Memikirkan surga, memikirkan neraka, dasar-dasar hukumnya. Bukan jangkauan manusia itu. Kenapa itu? Siapa saya sehingga saya bisa memikirkan itu? Itu. Tentu panjang pula kajinya itu. Jadi itulah yang harus dipahami oleh manusia, oleh umat Islam, yang harus dipelajari. Itu deh. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari untuk pada malam hari ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm, iya lah, iya deh.